Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Imin wa imat, sobat hits sekalian, mudah-mudahan dan semoga hari demi hari yang kita lalui dalam ketika berpuasa senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari tempat yang jauh kami terus mendoakan dan kita harus saling mendoakan ya. Stay di rumah, positif, saling mendoakan, insya Allah semua akan berlalu dengan baik. Seperti biasa, berjumpa kembali di hari ini bersama kami dalam program Nunggu Beduk. Beduk ngapain ditungguin sih? Bukan itunya. Karena Rasul katakan, kebahagiaan yang pertama dirasakan oleh orang berpuasa adalah menunggu beduk, menunggu berbuka. Artinya dalam menunggu beduk kita harus bahagia. Kita harus happy. Nah, supaya happy-nya tambah maksimal, ada manfaatnya, kita dengarkan pertanyaan dari sahabat kita. Mudah-mudahan bisa mewakili perasaan kita semua. Bismillah ya, kita dengarkan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Suseno. Saya ingin bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya jika wanita haid kembali suci lagi di bulan Ramadan? Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Luar biasa ya, si teteh atau si kakak bertanya, bagaimana kalau seorang wanita, ini wanita ya, bukan laki-laki ya, mana ada laki-laki yang haid ya. Seorang wanita lagi haid di siang hari, tiba-tiba haidnya selesai atau bersih, suci ya. Apakah setelah itu dia kena wajib berpuasa dan seterusnya sampai setengah hari ke atas? Baik, sekarang kita lihat terlebih dahulu batasan waktu puasanya. Batasan waktu puasa itu sejak terbitnya fajar sodik di waktu subuh. Jadi fajar ada 2, seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Jadi ada fajar kadzib, ada fajar sodik. Fajar kadzib adalah fajar yang ngegaris putih, ya kan? Itu fajar bohong-bohongan, belum tiba waktu subuh. Kalau fajar sodik adalah fajar yang mereka agak memerah, lama-lama semakin terang timbulnya matahari. Itu dimulainya kita berpuasa. Berakhirnya kapan? Saat terbenamnya matahari, datangnya waktu maghrib. Nah, itu artinya apa? Ini berarti bagi teman-teman cewek ya, yang memang dia sudah sunatullah, ya, dia mendapatkan tamu setiap bulannya. Di saat itu, di hari itu, dia sedang haid, tiba-tiba bersih dan suci di siang hari. Apa yang mesti dilakukan? Ya, puasanya tidak usah. Apa yang mesti dilakukan? Mandi segera. Mandi apa? Mandi wajib tentunya. Ya, masa mandi apa tanya aja. Mandi wajib, bersihin. Nah, setelah dibersihin, yang perlu diingat adalah waktu sholat. Ini yang menjadi pertanyaan PR yang utama. Kalau puasanya nggak usah lagi puasa karena udah lewat. Karena puasa dimulainya sejak fajar sodik tadi, ya. Nah, apa yang harus diperhatikan? Waktu sholatnya. Misalnya nih, sucinya itu sebelum waktu zuhur. Sebelum waktu zuhur nih, dia sudah suci. Maka setelah itu mandi, zuhur ditunaikan dan ingat kemarin pada saat keluarnya. Keluarnya kemarin 9 hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya ternyata misalkan itu jam 1 siang. Ya, jam 1 siang nih, baru keluar haid. Artinya waktu zuhur sudah kelewat belum? Nah, sudah kelewat kan? Waktu zuhur sudah kelewat, kitanya belum sholat. Keluar haid jam 1. Nih banyak yang kagak ngerti nih. Zuhurnya itu jadi hutang apa enggak tuh? Itu jadi hutang. Maka dicatat, saya punya hutang sholat zuhur. Karena yang berikutnya, yang asar dan seterusnya kan dia tidak harus membayar sholatnya. Jadi yang menjadikan hutang kita adalah sholat yang sudah terlewat. Itu catat langsung dalam kalender buku ya. Mbok semuanya, teteh-teteh nih, buat teman-teman semuanya yang cewek, catat langsung punya hutang sholat zuhur. Keluar jam 1 saya belum sholat zuhur, maka hutang. Begitu hari berikutnya saat suci, musim bulan Ramadan ya, sucinya misalkan juga sama jam 1. Ya, sucinya sama-sama jam 1 nih. Ketika suci jam 1 berarti ada waktu sholat antara zuhur dengan asar, maka kita punya kewajiban sholat zuhur, segera mandi wajib. Tunaikan mandi wajib ya. Sunnahnya mandi wajib itu yang pertama kita wudhu dulu. Sunnahnya nih, wudhu dulu ya.
sunnah itu di bimana amaro. Sunnah harus dimaknai sebagai sebuah perintah. Itu dulu, setelah kita anggota wudhu selesai, baru mandi. Mandi nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Saya berniat mandi besar karena menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Aduh, Kak Ustadz, saya nggak bisa pakai bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia. Bismillah, ucapkan dalam hati, saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Langsung mulai ambil gayung, guyur di bagian kepala bagian kanan dulu. Ya, diratakan ke bawah. Kemudian bagian kiri ratakan ke bawah. Terus kemudian seluruh anggota tubuh yang lainnya. Ahsan menggunakan sabun dan lain sebagainya. Bersihkan. Ya, setelah betul-betul bersih, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, laksanakan sholat zuhur. Itu, karena sudah masuk sholat zuhur. Laksanakan sholat zuhur. Tunaikan sholat zuhur. Setelah itu ingat, buka lembaran buku. Dulu waktu haid, seminggu yang lalu waktu saat haid itu keluar jam 1. Berarti saya punya hutang sholat zuhur. Tunaikan sholat zuhur yang hutang tadi. Bedanya apa? Sama-sama rakaatnya 4. Bedanya kalau sholat zuhur yang kita lakukan saat itu bunyinya adaan. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblah, adaan lillahi ta'ala. Adaan, mendekati saat itu, melaksanakan saat itu. Nah, ketika yang qadha, usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblah, qadaan lillahi ta'ala. Jadi membayar hutang sholatnya. Ya, sobat hit sekalian, kalau puasanya sudah sampai maghrib nggak usah puasa lagi karena udah kelewat batas mulainya. Tapi yang harus jadi catatan adalah tentang waktu sholat. Karena banyak sekali teman-teman yang putri, teman-teman yang cewek nggak ngerti soal ini. Dianggapnya begitu haid udah aja kagak sholat. Padahal waktunya kapan? Ada nggak waktu yang terlewat? Sudah waktunya sholat masuk tapi kelewat. Karena mungkin kita ada kesibukan di luar, di perjalanan, atau karena malas, catat itu. Itu yang terpenting. Jangan sampai pada akhirnya bertumpuk-tumpuk hutang sholatnya. Hati-hati, sholat itu wajib hukumnya. Dan nanti termasuk amal yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah pertama kali adalah sholatnya. Ya, mudah-mudahan ini penting buat para akhwat, penting buat para empok, penting buat para kakak ya, yang perempuan-perempuan semuanya. Kalau ketika haid dicatat betul waktu sholat. Ya, kalau puasanya tidak masalah. Kalau puasanya gimana? Puasanya tetap mendapatkan hutang puasa. Kapan dibayarnya? Nanti setelah masuk bulan Syawal. Jadi berapa hari haidnya itu dihitung betul. Jadi berapa hari puasanya itu yang harus dibayar, ya. Karena sedikit-sedikitnya orang yang haid itu kalau dalam bahasa kita bisa kecerotan, setetes. Ada yang begitu. Ada yang ada juga yang 3 hari, ada yang 7 hari. Maksimumnya sebanyak-banyaknya adalah 14 hari. Di atas itu adalah darah kotor atau darah penyakit, bukan lagi haid. Ya, demikian, mudah-mudahan ada hikmah berkah manfaatnya. Di rumah aja puasanya, tapi tetap menjadikan keberkahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.